Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdiana Stianingtyas, dosen Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan satu video pembelajaran mata kuliah rekayasa lingkungan pada minggu pertama. Rekayasa lingkungan merupakan mata kuliah wajib Prodi Teknik Sipil semester 2 dengan beban SKS 2. Pada kesempatan kali ini, pada minggu pertama yang akan saya sampaikan adalah materi RPS atau rencana pembelajaran semester, kontrak kuliah, dan pengantar mata kuliah rekayasa lingkungan. Demikian pengantar daripada video kali ini. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya, kita mulai perkuliahan rekayasa lingkungan. Nah, ini saya akan tunjukkan pada pertemuan pertama ini saya akan tunjukkan RPS-nya dulu ya, rencana pembelajaran semester, agar teman-teman semua tahu bahwa apa sih yang menjadi bahan ajarnya rekayasa lingkungan. Oh ya, sebelumnya kenalkan dulu ya. Semester 2 baru. Oh, memang masih semester 2 ya. Oke. Kayaknya belum pernah lihat. Kalau saya sambil kuliah di UNED, Bu. Oh, Fakultas Hukum. oh gitu. Kok tertarik di sipil? Sudah semester berapa di hukum? Semester 4. Semester 4. Jadi memang pingin ya. Apa sih motivasinya kok tiba-tiba ngambil kuliah di sipil gitu? Apa memang emang niatnya tahun baru kemarin 2020 niatnya mau ambil sipil, cuman kalau hukumnya dilepaskan agak buang-buang waktu ya Bu, udah ambil 3 semester, akhirnya diambil 2 aja sekalian. Oh, memang cita-citanya di sipil sebenarnya. Oh, gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Apa namanya? Memang kalau sudah cita-cita, nanti kalau nggak kesampaian nanti jadi pikiran gitu. Kalau Mas Ayub ini dari Ya, Bu. transfer atau memang ngambil sur? Memang nggak transfer baru. Mahasiswa Sambil kerja, Bu. adalah rencana pembelajaran semester ya, rencana pembelajaran semester yang sudah saya susun ya untuk kegiatan pembelajaran rekayasa lingkungan. Jadi rekayasa lingkungan ini memiliki capaian pembelajaran lulusan ya. Jadi di dalam satu mata kuliah, dalam satu mata kuliah itu setiap dosen harus bisa merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang diinginkan dari kegiatan proses belajar mengajar. Capaian pembelajaran lulusan ini sebenarnya umum ya, umum untuk setiap prodi itu hampir sama. Ada beberapa yang berbeda, misalnya di pengetahuan, dan juga nanti ada capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan aspek keterampilan khusus. Kalau keterampilan umum, keterampilan sikap dan sebagainya itu biasanya sama. Terus kemudian mata kuliah itu juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, ini yang menjadi poin-poin dari kegiatan pembelajaran rekayasa lingkungan nantinya. Misalnya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hubungan timbal balik manusia dan lingkungan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta pentingnya rekayasa lingkungan. Itu yang capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama. Ini nanti di breakdown menjadi bahan ajar ya, sub bahan ajarnya nanti apa saja. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan alur penyakit dan penanggulangan faktor penyakit. Kemudian capaian pembelajaran 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan merencanakan sistem penyediaan air bersih.
Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan dan merencanakan sistem pengelolaan air limbah. Jadi ini yang menjadi materi ajar rekayasa lingkungan nantinya. Mampu menjelaskan sistem drainase air hujan dan air permukaan. Kemudian mampu menjelaskan sistem plumbing dan dalam gedung. Kemudian mampu menjelaskan dan merencanakan sistem pengelolaan sampah domestik. Kemudian menjelaskan dan merencanakan sistem pengelolaan limbah D3, serta yang terakhir nanti mampu merencanakan dan menjelaskan dan merencanakan sistem pengendalian pencemaran udara. Jadi ini yang menjadi materi dari pembelajaran rekayasa lingkungan. Ada 9 ya, banyak ya, banyak sekali yang ini yang diberikan di rekayasa lingkungan ini. Jadi sebenarnya kalau secara umum adalah menjadi pengantar gitu ya, pengantar di dalam bidang rekayasa, terutama di bidang pengelolaan lingkungan. Nah ini deskripsi singkatnya ini mempelajari pentingnya lingkungan dan interaksinya dalam perencanaan pembangunan bidang teknik lingkungan, dan kemudian teknik sipil yang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu mempelajari dan merencanakan sistem penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan seterusnya. Ya, intinya nanti mengedepankan adanya pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ini referensi yang bisa dibaca-baca terkait dengan rekayasa lingkungan, bidang rekayasa lingkungan. Jadi intinya sebenarnya yang pokok adalah sistem tentang pengendalian vektor, kemudian hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, terus kemudian sistem penyediaan air minum atau air bersih, sistem pengelolaan limbah cair, kemudian sistem pengelolaan sampah domestik, sistem pengendalian pencemaran udara, kemudian sistem drainase dan air permukaan. Itu kan pembelajaran seperti ini. Kompetensi akhir yang direncanakan seperti ini ya, memahami konsep dasar hubungan timbal balik dan seterusnya. Kemudian ini adalah penilaian nantinya ya. Penilaian saya bagi menjadi 4 ya. Ada kehadiran atau presensi, tugas, UTS dan UAS. Dan presentasi ini kehadirannya 20%, tugasnya 20%, ini enggak lulus. Terus UTS-nya 30, UAS-nya 30. Mungkin ada yang mau menawar? Apakah sudah ini kontrak kita ya? Boleh kalau memang ada yang mau memberikan masukan terkait ini penilaian. Bagaimana? Misalnya kehadirannya kurang. Kehadiran itu biasanya 15, ini 20. Setuju ya? Oke, setuju, saya anggap setuju. Kemudian, nah ini yang dari JPMK tadi kemudian di breakdown menjadi pertemuan dari minggu ke minggu sampai 16 kali pertemuan. Tapi yang minggu ke-8 dan minggu ke-16, minggu ke-8 itu UTS, minggu ke-16 itu adalah UAS. Pembelajaran kita insya Allah masih daring ya, masih daring. Kecuali yang berarti kita sebenarnya boleh luring, boleh offline. Yang dari rektorat kemarin ada semacam ini pemberitahuan ya dari rektor itu bahwa yang angkatan 2020 itu boleh luring, boleh offline. Ini 2020 semua. Tapi kalau campuran nggak bisa. Yang khusus yang 2020, yang mahasiswa baru. Kalau di sini pesertanya semuanya 2020 ya? Campuran, Bu. Campuran ya, Campuran. Oke, berarti ya kalau dimungkinkan sebenarnya saya juga pingin ada kunjungan lapangan sini. Tapi sepertinya masih belum diperbolehkan untuk kunjungan lapangan. Saya rancang di RPS itu ada kunjungan ke PDAM
dan juga ke Dinas Lingkungan Hidup atau ke Dinas Lingkungan Hidup, saya ingin ke TPA gitu, tempat pembuangan akhir sampah, pas nanti mata kuliah pengelolaan sampah domestik. Jadi bagaimana kondisi persampahan yang ada di Kabupaten Jember ini. Terus nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan tur yang ada, apakah bisa memberikan pendapat bagaimana sebenarnya sistem sudah benar atau masih banyak kekurangan, gimana kekurangannya, bagaimana cara untuk mengatasinya gitu. Karena di persampahan kayaknya kalau di Jember ini masih belum memenuhi apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 2018, Undang-Undang 2008, Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, Undang-Undang tentang persampahan. Itu kan pengolahannya itu harus sesuai dengan standar kontrol landfill, jadinya tidak ada namanya pembakaran sampah di tempat pembuangan akhir. Kemudian sampah itu juga sudah harus dipisah mulai dari sumbernya, seperti itu. Jadi di setiap rumah itu harus ada minimal materi pengantar teknik lingkungan atau rekayasa lingkungan ya. Ada yang bertanya? Mungkin? Lanjut ya? Nggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Ada yang masuk, Bu. Ya, ini adalah peran bidang rekayasa lingkungan ini kan memang ranahnya teknik lingkungan gitu ya. Teknik lingkungan itu kalau di beberapa perguruan tinggi itu masuk di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di sipil gitu ya. Peran bidang teknik lingkungan sangat penting dalam menjaga kualitas sistem lingkungan manusia dan sistem lingkungan alam. Wilayah cakupan dari teknik lingkungan itu segala permasalahan yang berdampak terhadap sumber daya. Biosfer itu keseluruhan alam semesta ya. Kemudian litosfer atau tanah, kemudian hidrosfer, air, dan atmosfer atau udara. Kemudian persoalan-persoalan lingkungan itu saat ini sudah meliputi hampir seluruh sektor di komersial dan industri, kemudian seluruh tingkat birokrasi pemerintahan, kemudian hubungan internasional, dan kemudian persoalan ke teknik lingkungan itu terutama adalah penyediaan air minum, pemrosesan limbah cair, pembuangan limbah padat dan bahan buangan berbahaya atau B3, kemudian pencemaran udara, kemudian transfer penyakit infeksi dan kesehatan, termasuk yang sekarang ini sedang kita alami ya, terkait dengan pandemi ini kan juga penyakit virus itu ya. Jadi memang sangat masalah lingkungan itu sekarang sudah global gitu. Kemudian pengelolaan resiko ekologi. Yang terakhir pencegahan pencemaran melalui perancangan produk atau proses. Itu persoalan-persoalan ke teknik lingkungan. Saat ini yang kita alami saat ini kita benar-benar 1 tahun ini digempur sama virus corona ini ya, ini terkait juga dengan mungkin kita manusia ini kurang peduli terhadap lingkungan. Ada beberapa batas yang sudah dilampaui gitu, sehingga karena alam ini sebenarnya dia punya daya dukung ya. Alam ini punya daya dukung, dan kalau kondisinya normal, seimbang, segalanya sesuai dengan kodratnya, itu tidak akan terjadi hal-hal yang baik. Pemecahan persoalan lingkungan itu memerlukan kerjasama antar disiplin ya, di dalam suatu tim kerja antar disiplin ilmu, semuanya harus bersatu seperti itu. Kemudian kontribusi dari bidang ilmu lain, yaitu para ilmuwan, ahli hukum. Nah, ini ya Mbak Anissa tadi ya, yang yang kuliah di hukum, itu juga nanti
bisa menjadi yang bisa memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan ya di dalam proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Itu ahli hukum diperlukan di sini. Ya. Hukum lingkungan itu saat ini kan masih susah untuk ditegakkan karena mungkin punishment-nya atau ini belum terlalu ini dari masyarakat juga belum mengerti kadang-kadang seperti itu. Kemudian dari sektor bisnis ya dan juga dari masyarakat sendiri. Kaitan dengan bidang infrastruktur. Nah, bidang teknik lingkungan ini penyediaan fasilitas infrastruktur, misalnya infrastruktur air dan air limbah. Air bersih maksudnya nih ya, air bersih dan air limbah. Itu dibutuhkan infrastruktur karena sarana air minum, sarana penyediaan air minum dan sarana pengolahan air limbah itu ada bangunannya gitu lah, ada infrastrukturnya. Ini dibutuhkan perencanaan juga. Kemudian dalam hal air dan air limbah itu ada water supply itu air bersih ya. Kemudian ada sewer itu untuk air limbah ya. Ini ada untuk water supply-nya ada pumping station, treatment plant, main water lines, well, sumur ya, mechanical, electrical equipment. Ini saling dalam penyediaan air minum itu ini yang utama. Pumping station jadi rumah pompa, ada treatment plant, pengolahan airnya, main water line, kemudian ada sumur bor misalnya. Kemudian untuk sewer atau air limbah sewer itu ini jaringan perpipaan untuk mengalirkan air limbah ya. Misalnya si pengolahan jaringan perpipaannya kalau sewer, main sewer lines, septic tank, treatment plant, storm water drains. Ini yang menjadi bahasan di air limbah. Kemudian pengelolaan limbah untuk yang padat ya, ada solid dan hazardous waste. Jadi solid itu limbah padat, sampah. Kemudian yang ini yang hazardous waste ini yang limbah bahan berbahaya dan beracun, ketiga. Kemudian bangunan gedung itu ada plumbing, ada sistem perpipaan di dalam gedung, utilitas, ada mata kuliah utilitas. Kita nanti berbicara tentang plumbing, jadi penyediaan air bersih, air dingin, air panas itu di plumbing ini. Kemudian fasilitas rekreasi, ya, di fasilitas rekreasi itu dibutuhkan juga air water supply ya, supply air bersih, kemudian wastewater-nya bagaimana, air limbahnya, kemudian sanitasinya dan juga solid waste, sampah padatnya bagaimana. Itu harus benar-benar diatur sedemikian rupa sehingga semuanya tidak menjadi mencemari lingkungan. Kenapa terjadi pencemaran? Ya, kenapa terjadi pencemaran? Karena lingkungan punya kemampuan untuk membersihkan diri atau daya dukung. Lingkungan itu punya daya dukung dalam kondisi yang seimbang, ya. Tapi kalau sudah melebihi batas kemampuannya, maka dia tidak akan mampu membersihkan diri sendiri, maka terjadi pencemaran. Jadi, seperti ini pembuangan limbah ke sungai. Jadi kalau pembuangannya sekali, 2 kali itu sungai masih bisa membersihkan diri sendiri ya. Dengan adanya arus, kemudian ada angin, ada hujan, pengenceran kan. Jadi limbahnya itu bisa terurai dan hilang gitu ya. Tapi kalau di situ dilakukan setiap hari pembuangan, maka suatu saat akan jenuh. Ya, mikroorganismenya mati, kemudian di situ sudah tidak ada lagi oksigen. Kemudian makanya kehidupan di sungai itu akan mati semua, maka nanti pasti akan terjadi pencemaran ya. Ini proses terjadinya. Jadi karena apa? Karena di lingkungan air itu kan ada biotik ya, bukan biotik plankton dan bentos itu butuh oksigen. Kalau kita membuang sampah terus menerus, suatu saat kemampuan mikroorganismenya untuk menguraikan itu kewalahan, dia juga akan mati gitu ya. Terus oksigennya juga akan berkurang, jadi akhirnya
kondisinya di perairan itu akan septik atau beracun, itu akan menyebabkan pencemaran. Sungai juga sebenarnya bisa digunakan sebagai air baku, air bersih, air diolah, ya. Cuman yaitu janganlah kemudian air sungai itu dikotori sedemikian rupa sehingga susah untuk pengolahannya, nanti butuh biaya yang sangat besar, ya. Karena di Sungai Bedadung di Jember ini juga digunakan sebagai air baku air minum oleh PDAM yang ada pengolahannya di Villa Teguh. Nah, ini analisa pencemaran. Ada sumber, ada lingkungan, ada reseptor. Sumbernya yang alami itu namanya biogenik, kemudian ada yang antropogenik atau buatan manusia. Sumber yang alami, contohnya apa? Sumber alami pencemaran. Misalnya bencana alam ya, banjir, terus kemudian gunung meletus, itu juga menjadi sumber pencemaran. Kemudian yang buatan banyak. Buatan ini hampir semua kegiatan aktivitas manusia itu menjadi sumber pencemaran. Lingkungan yang akan menjadi objek pembuangan segala macam ya, ada lingkungan air, lingkungan udara, lingkungan tanah. Kemudian penerimaan nanti reseptornya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan juga material. Material ini maksudnya kalau ada zat besi yang nempel di material, itu biasanya akan terjadi karat. Konsep penanggulangan dan proteksi lingkungan, ya. Untuk sumber itu ada yang namanya baku mutu. Pemerintah mengeluarkan baku mutu terhadap sumber, namanya baku mutu effluent atau baku mutu emisi. Kemudian yang di reseptor, kalau sampai di penerima itu ada baku mutu lingkungan terhadap sistem standar dan udara ambien. Antara sumber dan lingkungan ada baku mutu terhadap sumber, kemudian antara lingkungan dan reseptor ada baku mutu terhadap lingkungan. Baku mutu effluent dan emisi, ya, untuk mengatur berapa konsentrasi pencemar yang boleh dikeluarkan oleh suatu sumber kegiatan. Jadi setiap parameter-parameter pencemar itu punya baku mutu, punya batas ambang yang boleh dikeluarkan, yang boleh dibuang, gitu ya. Jadi seperti BOD misalnya di limbah industri misalnya. Limbah industri itu BOD-nya kalau bisa dibuang ke sungai kalau kurang dari 50 mg per liter. Jadi setiap kegiatan industri itu punya baku mutu sendiri-sendiri, ya. Itu diatur oleh undang-undang Permen atau Kemen NH biasanya yang mengeluarkan baku mutu, mengatur berapa konsentrasi pencemar yang boleh dikeluarkan. Kemudian kalau untuk baku mutu effluent, untuk limbah cair yang dikeluarkan oleh sumber kegiatan seperti industri, kemudian tambang, rumah sakit, ya, itu semua memiliki baku mutu masing-masing. Kemudian kalau untuk baku mutu emisi khusus untuk pencemar udara, ya, limbah, gas, debu yang dikeluarkan sumber kegiatan seperti kendaraan bermotor, ya, terobong pabrik, dan dampak pencemar udara. Ini untuk lokal, kesehatan, kualitas udara perkotaan, kerusakan material, untuk regional, terjadinya bencana asam, ya. Kemudian untuk yang global, nah, perubahan iklim, ya. Perubahan iklim ini benar-benar nih, mulai tahun 2000-an itu sudah terjadi, ya. Lubang ozon di stratosfer. Stratosfer ini adalah lapisan udara kita yang menyelimuti bumi, ya, kan ada berlapis-lapis tuh. Ada troposfer, stratosfer, ionosfer, eksosfer. Nah, ozon itu ada di lapisan stratosfer. Kira-kira di ketinggian 10 sampai 20 km, ya, menyelubungi bumi. Di situ ada lapisan ozon di stratosfer. Fungsinya apa sih lapisan ozon? Lapisan ozon itu fungsinya adalah sebenarnya untuk menangkal sinar UV, ya, sinar UV dari matahari itu kan panas itu kan, kalau tidak ada ozon kita sudah dari dulu kering rontang, kan. Nah, itu lapisan ozon itu saat ini sudah mulai berlubang. Berlubangnya karena apa? Karena zat-zat pencemar udara tadi, terutama CH4, ya, CH4 yang
Terus apa namanya, refrigeran itu loh, untuk AC itu loh. AC itu pakai apa biasanya? Freon. Nah, freon, terus kemudian yang untuk hair dryer itu juga berpotensi untuk melubang. Ini pilihan pengelolaan kualitas udara yang terintegrasi. Ini ada pemantauan, ada penanggulangan. Ya. Jadi ada sumber, kemudian ada baku mutu tadi, pemerintah mengeluarkan baku mutu sehingga sumber-sumber pencemar udara yang keluar ini sudah aman. Harus ada namanya pengelolaan. Dan itu harus dipantau di sini. Ya. Nanti karena yang kita sebagai manusia yang akan menggunakan pengelolaan kualitas terintegrasi, ada kontrol, ada teknologi, ada hukum dan kebijakan juga di sana. Kemudian ada perhitungan penulis. Ya. Teknologi juga dimasukkan di sana untuk proses pengolahan polutan-polutan. Perubahan iklim dan penipisan lapisan ozon itu yang spesial tadi ya. Jadi perubahan iklim disebabkan oleh meningkatnya radiatif forcing di permukaan bumi. Ya. Radiatif forcing itu ini net energi yang dipancarkan kembali oleh gas-gas. Ya, jadi seperti yang saya tadi sebenarnya. Jadi lapisan ozon yang sudah mulai berlubang, karena itu sinar UV dari matahari akan langsung masuk ke bumi, akan memanaskan bumi. Ya. Berdasarkan analisis pada batuan es di Antartika, perubahan iklim global berkaitan dengan hanya terutama adalah karbon dioksida dan metan. Nah ini semua berhubungan dengan pembakaran, bakar-membakar. Jadi proses pembakaran itu akan menghasilkan CO2. Kalau CH4 ini dihasilkan dari proses pembusukan sampah, itu banyak menghasilkan CH4. Nah ini yang ternyata berpengaruh besar di dalam penipisan lapisan ozon. CO2 menjadi parameter acuan dalam menentukan perubahan radiasi polusi untuk mengukur direct global warming potensial atau GWP. Jadi kalau kita hitung nanti berapa sih radiasi terhadap akibat CO2 ini bisa dihitung dengan GWP. Konsentrasi global CO2 telah meningkat dari 260 ppm ya menjadi 360. Itu pada tahun sekarang. Kalau sekarang nggak tahu, kita coba nanti di ya. Kenaikan terbesar terjadi di 70 tahun terakhir pada saat terjadinya revolusi industri. Kenaikan CO2 ya. Jadi CO2 itu proses pembakaran. Jadi Indonesia juga sangat besar kontribusi CO2 pada saat terjadi proses pembakaran hutan ya. Itu sangat besar itu sampai ke negara tetangga Singapura, Malaysia itu kena CO2-nya dari Indonesia. Tapi Indonesia juga termasuk masih menjadi salah satu negara dengan luas hutan yang besar gitu. Hutannya masih besar, jadi masih dianggap sebagai paru-paru dunia kita. Makanya kalau bisa kita jaga hutan kita. Kemudian kenaikan konsentrasi CO2 sebesar 2 kali lipat diperkirakan akan meningkatkan temperatur global sebanyak 2,5 derajat Celcius. Nah ini, kalau ada kenaikan konsentrasi karbon dioksida 2 kali, maka akan ada kenaikan suhu 2,5 derajat. Lumayan 2,5 derajat itu tinggi ya. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Ini sudah mau keluar lagi nih. Zoom-nya sudah ada peringatan. Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Ini belum masuk ya? Yang satu lagi belum masuk ya? Apa yang memang bertiga? Belum masuk Bu. Belum masuk ya. Siapa namanya tadi? Nanti saya di absen saya ini. Muhammad Gufron kalau nggak salah Bu. Oke, terima kasih. Saya ingat ini setelah ini saya buka siang, absen. Terima kasih ya sekali lagi untuk kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Untuk tugas-tugas nanti kalau tugas nanti saya upload di e-study ya. Jadi kita bisa lewat Zoom atau di e-study kalau pembelajaran. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.